Ada beberapa hal yang ditakutkan oleh nasabah gagal bayar pinjol, yaitu ketika DC lapangan datang, nah itu ada dua nih yang dikhawatirkan. Yang pertama takut bikin malu, yang kedua takut DC itu ngamuk. Oke, untuk yang pertama harusnya gampang lah ya, harusnya kita bisa handle untuk rasa malu. Tapi untuk yang kedua, takut kalau DC pinjol ini ngamuk, nah ini sebenarnya ketakutan yang mungkin tidak beralasan. Kita tahu lah ya, selama itu pinjol legal, mereka tuh tidak berhak seperti itu. Cuman ya namanya orang, namanya juga oknum, pasti selalu ada DC-DC yang memang ngamuk. Sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk mengatasinya, mempersiapkannya, sehingga ketika ada momentum seperti itu menghampiri hidup kita di rumah kita ngerti bagaimana cara untuk menanganinya. Oke, mungkin ya ketika ada DC ngamuk kita akan panik, tapi kalau kita tahu apa yang harus kita persiapkan, harusnya akan jauh lebih mudah. Oke, yang pertama, DC itu takut banget direkam dan takut banget diviralkan. Karena seperti yang sudah-sudah, ada DC petantang petenteng, marah-marah, yang waktu itu ya, yang viral banget, yang ngambil mobil. Nah, itu kan sok-sokan petantang petenteng tidak kayak terkesan tidak takut apapun, tapi begitu diviralkan, abis kan DC-nya, ujung-ujungnya ketangkap polisi kan, dan ujung-ujungnya juga dipenjara kan. Jadi itu blunder-blunder aja ke DC sebenarnya. Jadi dari berkaca kasus tersebut, harusnya teman-teman tidak perlu takut lagi terkait hal seperti ini. Karena ketika mereka mulai mengancam, karena mereka ketika mulai melakukan kekerasan, bahkan sedikit aja narik baju kalian atau mungkin kontak fisik dengan kalian bisa tuntut ke penjara ulah-ulah DC tersebut. Karena ya itu merupakan tindak kekerasan ya, bisa dianggap sebagai tindakan pengancaman yang mana itu ada sanksi pidananya. Nah, jadi ketika kalian sudah mengerti hal-hal seperti ini, jadi tidak perlu takut apapun yang terjadi, tinggal direkam aja. Kalau kalian takut ngerekam, langsung aja kalau perlu live ya, live di sosial media, biarkan ya. Jadi kalian mungkin bisa bikin aja ya second account atau apapun itu, atau mungkin di akun pribadi kalian. Ketika DC datang langsung aja live aja ya. Jadi itu bukti otentik di mana ya meskipun HP kalian dirampas, HP kalian dirusak, itu sudah live videonya. Jadi DC udah nggak bisa berkutik lagi ya. Jadi itu penting banget untuk tahu ya. Atau mungkin masang CCTV dummy ya, model-model kamera di pojokan tapi bukan berfungsi beneran. Itu akan membuat DC itu akan mikir-mikir mau menagih kalian dengan cara yang bagaimana. Oke? Jadi ya kita nggak bisa mikir bahwa DC itu bakal gimana ya, bisa bakal sabar terus, enggak. Kalau marah-marah terus juga enggak. Yang terjadi saat ini yang viral adalah yang marah-marah. Tapi yang baik-baik saya rasa banyak banget kok. Yang ngomong baik-baik, datang baik-baik. Nah itu masih banyak juga, cuman tidak terekspos. Dan ya nggak penting-penting banget buat dibahas ya. Tapi ketika DC bikin heboh, bikin kericuhan, pasti banyak tuh orang-orang yang ngevideoin, orang-orang yang share di medsos, jadinya jadi viral deh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jika kalian merasa wah DC kalau bikin ngerecokin kantor, ngerecokin rumah, itu apa yang harus kalian lakukan? Harusnya di sini kalian sudah tahu bahwa DC itu juga mengikuti aturan dan juga nggak bisa bebas dan kebal dari penjara ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, bukti konkret dan jelas ada, mereka bakal bisa segera diproses. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.